wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waro Atunisa dari Prodi S1 Farmasi kelas C semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi DNA rekombinan dari mata kuliah bioteknologi. Nah, materi yang akan saya sampaikan pertama itu ada definisi dari DNA rekombinan, kedua ada manfaat dari DNA rekombinan, dan ketiga prosedur atau mekanisme dari DNA rekombinan itu. Nah, yang pertama ini definisi DNA rekombinan. DNA rekombinan itu adalah suatu upaya meletakkan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA bakteri dengan menggabungkan dua atau lebih sekuens yang biasanya tidak akan terjadi bersama-sama melalui penyambungan gen. Jadi, DNA rekombinan itu menyambungkan dua sekuens, misalnya dari organisme manusia dan dari bakteri atau plasmid bakteri yang diambilnya. Itu digabungkan. Itulah DNA rekombinan. Nah, ada juga di sini manfaat DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan itu bermanfaat sekalinya ada di bidang kesehatan, kemudian di bidang pertanian, terus di bidang kelautan, di bidang pengetahuan, dan juga di bidang hukum atau forensik itu sangat bermanfaat. Nah, contohnya untuk di bidang kesehatan ini pembuatan insulin, pembuatan vaksin, dan terapi gen untuk penyakit. Kemudian dalam bidang pertanian ini contohnya itu untuk tanaman yang dapat menghasilkan insektisida sendiri. Nah, untuk di bidang kelautan contohnya itu penggunaan hormon pertumbuhan untuk meningkatkan ukuran ikan. Itu di bidang kelautan. Nah, untuk di bidang pengetahuan contohnya itu memahami penyakit-penyakit kelainan genetik. Misalnya kanker payudara. Nah, untuk di bidang forensik, ini biasanya digunakan untuk sidik jari DNA. Nah, itulah berbagai manfaat dari DNA rekombinan. Nah, lanjut ke mekanisme atau prosedur dari DNA rekombinan itu. Nah, pertama, kita harus mengambil kromosom eukariotik dari organisme manusia, misalnya. Kemudian cloning vektornya dari bakteri. Nah, kita ambil cloning vektornya dari bakteri, plasmidnya yang diambil biasanya. Kalau dari manusia itu yang diambilnya itu adalah organisme sel yang terletak di Langerhans yang mengandung insulin. Itu dari organisme manusianya. Setelah mengambil, nah kan ini caranya itu cara dari DNA rekombinan itu ada memotong, menggabungkan, dan memperbanyak. Nah, itu tadi masing-masing organisme dari manusia dan cloning vektor dari bakteri itu dipotong. Nah, dipotong, kemudian dipotongnya itu menggunakan enzim restriksi endonukleotase. Nah, setelah dipotong, kemudian kan di cloning vektornya membentuk seperti ini, cloning vektor. Kemudian si organisme dari manusianya itu membentuk seperti ini. Nah, jadi setelah dipotong masing-masing menggunakan enzim endonukleotase restriksi, itu kemudian digabungkan. Ini si cloning vektor dan ini si organismenya tadi. Kita gabungkan, nah menjadi gini. Nah, setelah digabungkan itu menggunakan enzim ligase. Nah, setelah digabungkan maka itu akan membentuk DNA rekombinan atau membentuk DNA rekombinan. Nah, setelah membentuk DNA rekombinan maka itu akan diubah DNA rekombinan vektor cloningnya dan fragmen DNA tadi dari manusianya itu menjadi inang yang akan mereplikasi dan mentransfer salinan ke keturunan. Nah,
Jadi setelah menjadi DNA rekombinan, itu dimasukkan ke sel inang dan ditransfer ke keturunan supaya diperbanyak. Nah, begitulah mekanisme atau prosedur dari DNA rekombinan. Nah, itulah proses DNA rekombinan. Jadi, proses DNA rekombinan ini bisa digunakan untuk pembuatan insulin untuk orang yang mempunyai riwayat diabetes mellitus. Nah, caranya itu pembuatan insulinnya bisa menggunakan DNA rekombinan. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf dari kesalahan atas presentasi tadi ataupun perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.